Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Semoga kita termasuk orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah setiap saat, karena kita adalah ciptaan Allah, milik Allah, hidup di bumi milik Allah. Setiap saat kita diberi nikmat oleh Allah, tidak terputus. Apa yang kita lihat semuanya adalah ciptaan Allah, dan kita tidak bisa mendapatkan apapun kecuali dengan takdir Allah. Jadi harusnya ya, yang paling sulit dalam hidup ini adalah sulit lupa kepada Allah. Karena siapapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, pasti hanya bisa terjadi dengan izin Allah semata. Agim ciptaan siapa? Harusnya saudara melihat saya, yang diingat adalah ini Allah yang menciptakan kakek ini. Boleh juga nyebut kakek AA ya. Seperti sekarang AA melihat sahabat-sahabat ini adalah ciptaan Allah semuanya. Tidak ada yang pesen wajah seperti masing-masing ini, ya kan? Tidak ada satupun yang bisa membuat sehelai rambut. Ini ciptaan Allah. Maka mari kita latih zikrullah dengan satu latihan: mata melihat ciptaan, hati ingat pencipta. Apakah mungkin kita bisa seperti itu? Mungkin. Maaf ya, ini tidak ada kaitan dengan promosi apapun. Mata lihat mobil motor buatan Jepang, bisa jadi Jepang-Jepang terus itu. Lihat saja nanti ke pinggir jalan dengan satu niat, melihat kendaraan buatan Jepang, Hendu ya, Hondi, disusul oleh Yamaha, yang parkir apa? Si Joko. Dulu sebelum banjir produk Korea dan Cina, bisa Jepang semua itu, bisa wirid Jepang terus. Lihat jam Seiki, lihat TV Sarep ya, pompa aja disebut Sanyu ya, saya nggak boleh nyebut merek yang sama nih. Semuanya itu, mulai TV, AC, kemudian kulkas, barang-barang di rumah, kalau dengan satu niat saja melihat buatan Jepang, 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 Jepang. Lihat TV Jepang, lihat jam Jepang, lihat motor Jepang, mobil Jepang, Jepang. Hanya dengan satu niat. Kalau adik-adik pergi umroh, kemudian melihat ke toko-toko made in China, buatan Cina, niatkan saja ingin lihat buatan Cina, sorban Cina, tasbih Cina, sendal Cina, kopiah Cina, 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 Cina. Bisa zikir ke Cina. Zikir itu ingat artinya ya. Zikrullah baru ingat kepada Allah. Kalau zikir ada kan yang kenek itu jatuh dari angkot, ayo zikir, ledeng kan, karena dia biasa jurusan ledeng, yang diingat adalah terminal. Nah, kita bukan zikir, harusnya zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan,
Hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Udah, tidak ada yang lain. Dominan ingat selain Allah, langsung Allah kasih alarm. Tet, galau. Tet, risau. Itu alarm karena Allah tahu wa huwa alimum bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita. Seperti sekarang nih Allah sedang mendengarkan. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-katamu pelan. Atau engkau zaharkan seperti ini, innahu, sesungguhnya Allah, dia alimum bidatis sudur, tahu isi hati kita. Al-Mulk ayat 13. Jadi mari kita latih sekarang dengan mencoba meyakini semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Jadi jangan kagumnya hanya ketika lihat awan. Oh, Masya Allah, langit, ya Allah. Lihat bintang bertebaran, ya Allah. Itu benar juga. Ya Allah. Tapi lihat teman yang ikut juga, itu ciptaan Allah. Bukan hanya lihat pemandangan indah, lihat Allah. Lihat kucing. Suara apa tuh? Suara saya hadirin, ya, jangan nyebut nyamuk. Menyerupai nyamuk. Ya Allah. Udah langsung zikrullah. Siapa yang ciptakan nyamuk? Emang nyamuk bisa menciptakan dirinya sendiri? Tidak. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Nyamuk bertasbih dengan caranya. Ternyata kucing, ya. Barusan suara kucing bukan? Bukan, suara saya. Kucing datang. Lihat mata ke kucing, hati ke Allah. Ya Allah. Kucing tidak pesan jadi kucing. Untung suaranya cocok dengan bentuk kucingnya. Coba kalau kucing, kan agak horor hadirin. Diusap bulunya, ya Allah, setiap bulu ini engkau yang menumbuhkan. Tidak semua kucing lucu-lucu, ya, ada juga yang koreng, ada yang kurus, ada yang flu, ada yang pincang, semua sama ciptaan Allah. Jangan jijai, itu juga memang mungkin tidak begitu nyaman untuk dilihat dan dipegang, sama. Itu juga adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Lihat yang jualan di sini di pesantren, banyak yang jualannya mirip. Ini sepanjang jalan jualan semua. Mata lihat yang jualan, hati ingat, oh ya Allah, semua yang jualan ini adalah makhluk ciptaanmu. Semua yang jualan ini adalah engkau yang menghidupkan. Engkau yang memberi rezeki. Semua yang jualan ini adalah makhluk yang diurus oleh Allah setiap saat. Itu zikrullah hadirin. Apa kamu melotot, Misal guru ada yang galak. Mata lihat guru, hati ingat giginya hadirinnya. Hati ingat Allah. Ini guru ciptaan Allah, badannya besar, untung suaranya sama, ya. Allah yang menciptakan, ada kumisnya, sudah ada ubannya, ada janggutnya. Apa kamu lihat janggut saya? Sedang zikrullah Pak Guru. Zikir apa? Ya Pak Guru, ciptaan Allah. Kalau Pak Guru sombong, hati-hati aja. Mudah bagi Allah. Apa kamu mengancam ya? Tidak Pak Guru, lagi zikir saja. Selama Pak Guru galak, Allah memperhatikan Pak Guru galak. Yang benar. Ya, maaf ya deh ya. Nah begitulah Pak Guru. Jarang murid ngomong gitu. Dan saya juga belum tentu ngomong gitu. Begitu. Semuanya milik Allah.
angin berhembus sepoi-sepoi, salah. Mau sepoi-sepoi, mau kencang, sama itu makhluk Allah. Semua angin bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ingat angin dihembus, ya berlindung ke Allah. Petir, sama petir juga hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Semua itu untuk mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Turun hujan, mau rintik-rintik, mau sedang, mau lebat, sama semuanya terjadi dengan izin Allah. Tidak ada satupun air hujan yang tidak bertasbih kepada Allah. Hujan itu makhluk yang Allah ciptakan untuk memenuhi keperluan kita. Kenapa terjadi hujan? Tidak cukup hanya proses fisika yang dibahas. Air menguap dengan panas matahari, kemudian terkumpul jadi awan di satu tempat dengan suhu tertentu, maka turunlah hujan. Itu benar, tapi tidak cukup. Hujan terjadi karena Allah memerintahkan matahari bersinar dan Allah perintahkan air menguap, lalu Allah kumpulkan dalam bentuk awan. Allah datangkan di suatu tempat yang Allah kehendaki, lalu Allah turunkan dengan caranya sehingga menjadi air hujan yang tiap tetes itu jatuh di tempat yang Allah tetapkan, dan semua air hujan itu bertasbih kepada Allah, dan sangat boleh jadi setiap tetesan itu menjadi rezeki makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Rezeki pohon, dari pohon tumbuh jadi rindang, jadi bunga, jadi buah, buahnya dimakan manusia, itu ada air hujan di sana. Walaupun airnya sama air hujan, tapi Allah jadikan tumbuhan beragam. Ada duren, ada, ya ini yang kebayang, yang lagi pengen, ada apa Pak? Oh, pasti pengen semangka, ya. Ada jeruk dengan asamnya, ada anggur, ada leci. Gimana itu? Itu cuma satu yang turunnya air hujan. Pisang dengan rapihnya, bungkusnya seperti itu. Mata kepada pisang, hati, ya Allah ini rapi sekali. Apalagi salak, disiram oleh Allah, ditumbuhkan pohonnya banyak durinya. Ada yang nanya, kenapa ya Allah bikin pakai duri? Enggak usah ditanya. Allah berbuat sesuka Allah saja, tinggal cari hikmahnya. Salak itu coba ya, bungkusnya segitu rapi, aduh susah teknologi bikin bungkus. Sesudah salak dibuka ya, terus ada pelapis lembutnya yang bukan plastik, bukan dari mika. Kemudian ketika dipatahkan tuh krek, ada mumbutan namanya ya, di bijinya tuh ada manis sekali, lalu dikrek, crunchy. Udah biasa aja ngelel begitu. Nah ini namanya efek visualisasi, hadirin. Biasa Pak, nggak ada salaknya juga, hanya ngarang. Itu makan salak ternikmat itu adalah ingat Allah yang menciptakan salak. Jadi kita tuh zikrullah tiada henti, tiada henti. Karena ingat semua. Lihat makanan, coba lihat makanan nanti ya, ilmu zikir. Sedang makan beras, ditanamnya di Cianjur. Yang nanam siapa? Yang ngetam siapa? Yang numbuk siapa? Masuk ke piring kita tuh. Enggak cuman enggak beras. Apa Bu? Ikan apa Ibu maunya, apa sok sebutin nih? Kan? Ikan kakap teh dari mana Bu? Dari laut. Ibuku seorang pelaut ya. Makan ikan kakap demi membahagiakan beliau ya. Apa pelayan, nelayan ya, nelayan melaut
menyeberang yang lautan, ngambil ikan. Coba itu Allah ngasih makan ikan ke kita tuh, mempertaruhkan nyawa, dibawa ke pantai, dijual terus masuk ke piring kita. Ajaib benar. Padahal ibu kakap ketika menikah dengan pak kakap, melahirkan nak kakap, itu luar biasa demi untuk kita. Belum lagi air madu, lebah, terus itu demi sesendok madu yang mau sampai ke kita. Luar biasa itu perjuangan lebah itu. Diambil oleh peternaknya, diproses, dikirim, bawa, set masuk. Itu rezeki kita. Jadi acara makan itu aslinya ya bukan hanya masalah lidah, bukan masalah hidung. Emang bisa makan pakai hidung? Iya. Kalau pakai penciuman katanya lebih enak. Banyak yang lapar hidung. Nasi goreng jambar roti nih. Kesini jambar roti 2 coba. Ada yang lapar mata, makanya kan yang jual-jual itu buah-buahan pinggir jalan tuh, aduh ranum, padahal itu pewarna. Lapar mata, sini. Ada yang lapar lidah, cuman segini, lewat segini. Kita makan itu zikrullah hadirin. Sambal, sambal tuh makanan termewah di dunia tuh. Sedikit segini, tapi prosesnya. Coba ibu sambal apa aja? Oh itu satu coet bu. Yang pertama apa? Bikin sambal teh apa dulu tuh bu? Tolong. Cabai dari gunung sana, garam dari pantai Madura. Aduh, jauh pisan. Terasi lebih rumit lagi, dibuat dari udang ya. Udangnya dari Samudra Hindia. Sesuka saya ngarangnya hadirin. Apalagi tomat, itu tomat dari Eko 2 ya. Belum lagi bawang, itu mah punya tetangga tuh bu, yang ngambil dari dapur tetangga. Dari mana-mana demi Allah ngumpul di coet. Enak aja kita tinggal nyolek. Nggak ingat bagaimana Allah yang maha baik mengumpulkan semua bahan itu di piring kita. Sungguh tidak sopan orang yang makan tidak ingat kepada yang memberi makan. Makan ternikmat itu ingat bagaimana Allah mengumpulkan semua ini untuk kita dengan mudah. Bayangkan kalau kita yang harus nyari sendiri, mau makan telur dadar saja harus nyari ayam hamil. Gimana ngeceknya? Aduh, gawat. Belum izin suami ayam. Belum tahu lagi apa sudah waktu brojol, belum telurnya ini. Ditungguin yang keluar ternyata bukan telur. Ngerti nggak dia? Berat Pak. Kalau kita yang harus cari makan, aduh nggak akan makan. Minum aja kita tidak tahu mata airnya di mana. Kalaupun ada mata air belum tentu steril. Belum tentu pH-nya 7, rumit hidup ini. Semua dimudahkan Allah. Mata lihat makanan, mata lihat minuman yang diingat Allah. Ujian. Nanti Allah menguji dengan halal atau tidak. Toyib atau tidak. Coba, duren halal atau tidak? Jawab. Atuh jangan buru-buru jawabnya, ya. Duren siapa dulu?
Duren zatnya halal, tapi duren tetangga ditelan oleh kita, enggak minta izin, berubah statusnya. Pisang goreng halal atau tidak? Tergantung. Nah yang kedua, tidak cukup halal, thayyib atau tidak? Makan duren 1 karung tidak thayyib, hadirin. Nanti karungnya jadi 2, 1 karung duren, 2 karung dia, ya udah maut. Semuanya adalah ujian, berlebihan atau tidak dihitung oleh Allah semuanya. Nah rekan-rekan sekalian, jadi zikrullah itu tidak hanya waktu di masjid, sholat, zikir, baca Quran, Asmaul Husna, ataupun tilawah atau majelis taklim begini, tapi kita perlebar setiap waktu. Salah satu di antaranya zikrullah adalah dengan ingat semua yang ada itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Sebetulnya hidup ini mah nggak ribet lah. Pokoknya mah kalau ingin apa-apa, ingat Allah, minta ke Allah. Karena semuanya juga milik Allah. Tinggal minta. Nanti masa tinggal doa? Ya doa. Nanti dibimbing oleh Allah, kita akan ikhtiar bertemu dengan apa yang kita minta. Tapi jangan mengebayangkan begini, ya Allah saya minta uang, gejret, ternyata datang uang dari atas 1 miliar, uang logam semua. Minta itu nanti Allah kalau mau memberi jalannya, kita sempurnakan nanti. Ada jalannya semua, ya, karena Allah memberikan ilmu syariat. Tapi minta dulu ke Allah, karena yang punya segala-galanya adalah Allah, yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Bapak punya istri, Pak? Pak, kalau lihat istri ingat apa, Pak? Nah, yang langsung soleh, yang asli dulu. Punya istri, Pak? Gimana kalau lihat istri ingat apa? Ah, bagus, ya. Aduh ya Allah, kok engkau menciptakan seperti ini sih? Ah, itu dosa. Kenapa ciptaanmu jadi begini? Enggak. Kalau bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Jadi kalau bercermin tuh jangan naonan ya. Allah melihat lagi centil kita. Oh ya Allah, Engkau ciptakan alis, Engkau ciptakan mata. Oh ya Rabb, Engkau lah yang menggerakkan mata ini. Tubuh ini tahu nggak? Tubuh ini tuh, tubuh kita tuh berganti. Sebetulnya ini bukan tubuh yang dulu. Ini saya ini, alhamdulillah nih, diberi hidup secara hitungan Masehi 61 tahun. Ini bukan Aagim yang 5 tahun yang lalu nih. Karena sel itu berganti terus. Ini bukan wajah saya yang beberapa tahun yang lalu, karena sel-sel wajah yang dulu udah pada maut. Iya Pak. Jadi kita tuh bukan yang dari bayi ini tuh, enggak, sebagian tuh udah pada udahan. Udah ganti sel kulit, kan Bapak sering megar ya kan? Atau megar? Ya kan yang berganti bukan sel ini aja, tapi semua darah, ada sel-sel tuh ada waktunya meninggal, diganti dengan sel baru. Jadi aslinya kita ngaca tuh yang lalu-lalu yang dipotret itu udah pada nggak ada tuh. Rada ilmiah, pusing, nggak usah dipikirin, zikir aja lah ya. Ya Allah. Jadi kalau kita jadi tua ya, nah ini saya lagi jerawatan di sini, udah nggak apa-apa. Lihat jerawat, oh ya Allah, Engkau yang menciptakan. Nggak usah nanya, kenapa Engkau ciptakan jerawat? Saya kan bukan remaja. 61 dibalik emang 16, tapi apa urusannya dengan jerawat? Ya mungkin karena Allah
mengingatkan supaya lebih bersih, supaya lebih jaga wudhu, jaga pandangan. Dah begitu saja. Hadirin. Jadi sibuk zikrullah. Lihat yang sepak bola misal, oh ya Allah, ciptaanmu semua lagi ngejar-ngejar bola. Diurus itu semuanya oleh Allah, jantung didetakkan. Oh iya, ini ada sebuah ilmu nih, saya diberikan pelajaran oleh Fauzan yang sering mendampingi ini. Naik sepeda ke tanjakan, kok nggak terlalu capek? Jawabannya begini, oh iya, karena AA bersepedanya di zona 2 katanya. Waduh, ada zona 2. Jadi bersepeda ini maaf ya, bagaimana mengaplikasikan olahraga menjadi zikrullah. Jadi sambil olahraga itu ternyata jantung kan berdetak. Cirinya olahraga di zona 2 itu masih bisa ngobrol. Kalau sudah zona 3, tunggu nah, lari di zona 2 enak. Itu adalah saat yang paling bagus untuk tubuh kita berkembang. Jadi oleh Allah diatur ritme tubuh kita tuh. Kalau sudah zona 4 bagaimana? Naon eta? Naon? Berarti sudah kunang-kunang 1001 malam ya. Dan biasanya sudah ngajongkeng di pinggir jalan. Nah, hadirin sekalian, jadi olahraga itu untuk zikrullah. Sampai ya Allah, Engkau yang menciptakan jantung, Engkau yang menyediakan oksigen. Allah Akbar. Jadi enak olahraga tuh, tapi menjadi stres olahraga kalau sibuk dengan selain Allah. Takut kesusul. Nah, udah mah nggak kuat, pingsan, nanti pura-pura, aduh maaf ini remnya copot ya, itu ciri-ciri ya. Kalau orang kesusul kemudian pura-pura nggak mau kalah, nah ya segala dijatuhin supaya dia berhenti untuk istirahat. Kalau santai, saya duluan supaya motret, udah nipu diri. Kenapa kita sibuk? Malu ketahuan lemah, nggak apa-apa. Yang penting ibadah, olahraga itu jadi zikrullah. Memang naik sepeda berat kalau lagi ke Lembang itu, kalau ada yang perempuan di depan, nah ini zikirnya gimana? Nggak dilihat, kelihatan. Mau disusul, nggak kesusul lagi. Udah, itu cobaan. Mending berhenti dulu. Tidak penting kita kelihatan kuat dan hebat kalau jadi maksiat. Tapi kan ini ciptaan Allah yang harus kita ngaco hadirin. Itu adalah ujian pandangan, qadul basar. Begitulah rekan-rekan sekalian. Ada yang semua ciptaan Allah, ada yang halal dilihat, ada yang tidak halal dilihat. Kalau kita memalingkan pandangan, kita dapat pahala. Jadi judulnya adalah mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Silakan kita diskusi. Ada yang mau ditanyakan kah? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Riswanto dari SMP IT Baitul Muslim Lampung Timur yang kemarin. Dari mana Mas? SMP Islam Terpadu Baitul Muslim Wai Jepara Lampung Timur. Iya. Begini, ketika kami masih di sini, insya Allah kita masih mudah menerapkan apa yang sampaikan untuk zikrullah. Tapi ketika kami sampai di jalan, sampai di Lampung Timur, kemudian aktivitas sehari-hari, maka sulit sekali rasanya kita untuk zikrullah. Nah, untuk itu mohon kiat paling mudah agar kita bisa mengaplikasikan apa yang sampaikan hari ini. Terima kasih. Jangan pulang, sini aja. Mas, hidup ini adalah untuk zikrullah.
Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan paling baik, enggak ada tandingannya, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada dalam pertempuran membunuh terbunuh di jalan Allah adalah zikrullah ta'ala. Enggak ada tandingannya zikrullah itu. Zikir ini adalah perintah Allah yang tidak ada uzurnya. Salat ada uzurnya, saum ada uzurnya. Kalau perintah Allah yang lain ada diterima uzur, zikir enggak ada uzurnya dalam segala keadaan. Paling mudah, enggak mengeluarkan biaya, enggak mengeluarkan tenaga, bahkan bibir diam aja bisa zikir. Tapi ini paling top, paling disukai Allah. Fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Al-Jumu'ah ayat 10. Maka zikirlah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Kenapa beruntung? Karena fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Udah, itu paling top itu. Maaf ya, saya suka sekali dengan ayat itu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Surat Al-Baqarah ayat ada semua tawadu nih 15. Coba lagi buka lagi Tiap hari duduk di sebelah saya, kan saya mempersilahkan menjawab sendiri katanya. Atau 52 berapa deh? Nah, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Udah top sekali ini kan. Kita aja diingat oleh bos, seneng. Coba tiba-tiba Pak Jokowi datang ke sini. Maaf, siapa namanya Pak? Pak Jundi. Tiba-tiba Pak Jokowi datang. Mana Pak Jundi? Pak Jundi. Aduh, ya kan. Pak Jokowi itu maksud saya yang di sebelah kan ini Pak ya. Disebut-sebut saja oleh orang yang kita hormati, aduh senang luar biasa. Sekarang diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesial. Allah itu Tuhan semesta alam, pencipta, penguasa jagat raya, yang maha kuasa, maha hebat, memiliki segalanya, maha baik. Spesial sekali. Nggak ada lagi yang terhebat, tidak ada lagi yang tersukses dalam hidup selain kita dicintai Allah. Dicintai manusia sedunia, nggak ada apa-apanya. Tapi dicintai penguasa langit dan bumi. Makanya santri nggak usah lah ngejar-ngejar cinta orang, mau apa? Pertama, dia belum tentu cinta sama saudara ya. Yang ketiga, nggak disuruh kita mencuri-cari cinta orang. Tapi gimana agar orang lain mencintai kita? Kan ada dalilnya. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, Jibril, aku mencintai hamba ini. Maka malaikat Jibril mencintainya. Itu kalau Allah cinta begitu. Kemudian malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, ini ada hamba yang dicintai Allah, cintailah ia. Maka para malaikat semua nanti mencintai orang ini. Lalu diturunkan ke bumi. Nanti makhluk-makhluk oleh Allah dibuat cinta kepada orang ini. Kepada orang yang mencintai kebenaran akan dibuat cinta. Tikus, nyamuk, semut, kuman, semua nanti tahu ini adalah kekasih Allah. Makanya para waliullah kalau meninggal jasadnya utuh. Karena semua belatung, cacing, apapun tidak akan. Mereka tahu ini kekasih Allah. Tidak makan. Apa tidak nikmat? Makanya tidak usah mabok dengan dunia ini ya. Kerjalah yang terbaik untuk berkarya sebagai khalifah, tapi nggak usah lah terlalu
gimana gitu sama dunia. Jadi jawabannya apa Pak? Tadi Bapak udah pindah sini. Gak mungkin, ya udah pulang sana. Dicas Pak. Sekarang sudah ada teknologi. Nah begitu Pak, sekarang banyak di media yang bisa membuat Bapak ngecas. Ya udah gitu. Satu, tekad. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Doanya sederhana. Allahumma a'inni ala zikri wa syukri wa husni ibadati. Terus minta supaya jadi orang zikir terus kepada Allah. Minta dibersihkan. Allahumma atin nafsi wa zakiha anta khairu man zakaha anta maulaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, tambahkan nih ke hati ini, karuniakan ke hati ini takwa ke Allah dan sucikan hati ini. Engkaulah yang kuasa mensucikannya, sebaik-baik yang mensucikan hati. Engkau wali kami, engkau maula kami. Ya, yang kedua, tiga, cari ilmunya. Kalau enggak belajar ilmu tentang Allah susah. Tidak belajar ilmu tauhid, asma wa sifat Allah susah zikrullah. Yang keempat, riadoh, terus latih. Ingat sesuatu, balikan ingat ke Allah. Mau apa-apa, minta ke Allah. Yakin dengan janji jaminan Allah. Jadi kalau kita maksiat, yakin nih, maksiat saya ini dilihat Allah, dan yakin nih, maksiat ini bakal jadi masalah bagi saya. Begitu Pak. Misal kita melakukan suatu dosa, yakin ini dosa saya ini bakal jadi musibah buat saya nih. Emang begitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jika kamu berbuat jelek, itu keburukan buat dirimu. Lanjut. Iya Pak, silakan, maaf Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ustaz. Ya silakan, maaf Pak. Nama saya Slamet Widodo. Sama dengan Pak Riswanto tadi dari SMPIT Baitul Muslim. Saya kira sama dengan Pak Jokowi Pak. Silakan Pak. Yang pertama, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sangat bersyukur pada Allah hari ini. Dari kemarin mendapatkan nasihat-nasihat yang luar biasa dari AA. Sangat bersyukur dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi wasilah kami untuk selalu ingat sama Allah. Dan satu lagi, pengen mohon izin, mudah-mudahan Allah mengizinkan. Pertama pengen salaman dan memeluk AA. Wah, itu lebih mudah. Yang kedua, kami ingin memberikan sedikit kenang-kenangan. Enggak usah sedikit, Pak, yang agak itu. Ya, soalnya yang bisa ngasih banyak cuma Allah. Oh iya benar, saya juga tidak boleh berharap Pak. Saya diajarin guru saya begini, pantangan terbesar bagi saya, kata guru ya, jangan pernah berharap apapun dari makhluk. Gak boleh, jangankan mulut, hati saja jangan berharap. Nanti Allah akan cukupi. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi walaupun saya tidak berharap, tetap aja Bapak akan ngasih kenang-kenangan kan. Ya mudah-mudahan nanti dengan itu kami, tadi yang dikhawatirkan Pak Riswanto, ya pernah salaman dan pernah meluak, terus pernah memberikan kenang-kenangan, kami jadi ingat terus. Oh insya Allah, matur suwun. Saya suka malu kalau ada orang mau cium tangan, mau meluk, karena orang yang mau melakukan itu tidak tahu dosa dan aib saya, Mas. Sedang saya tahu. Kan ada yang nanya, kenapa kalau mau disalamin suka rada belat gitu ya, jangan cium tangan, jangan ini. Ya karena saya tahu siapa diri saya, banyak dosanya kan. Malu. Pakai remote aja. Siapa tahu nanti kumpul di surga sana. Oh iya benar Mas ya. Saya juga mau ke surga. Ya boleh nanti ya.
Sekarang kan adegannya agak kurang enak dilihat banyak orang. Terima kasih Mas, terima kasih matur suwun. Ya, ada pertanyaan lain, Mama? Oh, Bapak. Hari ini didominasi oleh Ikhwan. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA atas waktunya. Tadi atas penyampaian dari AA luar biasa sekali. Artinya setiap saat ketika kita melihat ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan gini, AA. Ketika kita melihat misalkan lautan yang luas, ketika kita melihat gunung yang sangat tinggi, ketika melihat apapun ingat kepada Allah. Tapi masalahnya adalah hanya sekedar pengingatan saja, belum masuk kepada hati. Misalkan ketika melihat lautan yang luas, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak begitu terasa betul di dalam hati. Walaupun sesungguhnya seharusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat gunung berapi yang sangat mengerikan, seharusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika misalkan kita bertemu dengan panglima atau misalkan kita bertemu dengan polisi, itu merasa takutnya tuh sangat luar biasa. Oh ya, karena nggak bawa SIM, Mas. Baik. Nah, misalkan kita melakukan kemaksiatan yang seharusnya apa yang disampaikan AA tadi, bahwa pasti nanti akan masalah akan datang kepada kita. Benar. Perasaan takut yang sangat mendalam itu berbeda ketika kita langsung disandingkan berhadapan kepada Allah dan kemudian kepada makhluk. Walaupun seharusnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana tips dan triksnya, Ustaz? Benar, bedanya takut ke Allah dengan takut ke makhluk. Kalau takut ke Allah itu jadi soleh kitanya, jadi dekat dengan Allahnya. Kalau takut ke makhluk, menjauh. Jadi takut ke Allah itu adalah amalan penting, roja dan khauf. Jadi inti marifat itu kan dua tuh ya, roja dan khauf, harap dan takut. La ilaha illallah itu pertama itu adalah menafikan, seperti meja ini ya. Ini kan ada buku, ada macam-macam di sini, bersih meja ini, enggak ada siapa-siapa selain misalkan gelas. Nah, menafikan dan mengisbatkan. Yang pertama itu memang kita harus tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah bagi saya selain Allah. Selain Allah itu cuma makhluk, ciptaan Allah yang dihidupkan oleh Allah. Semuanya enggak ada apa-apa tanpa izin Allah. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Yang ada cuma satu penguasa, pencipta, penguasa, penentu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu tauhid yang mantap nanti diantaranya begitu. Sekarang, hati kita masih banyak. Kita menganggap ini bisa memberi, ini bisa menolong. Terus makanya hatinya bersandarnya tuh ke banyak. Bersandar ke gaji, bersandar ke kepintaran, bersandar ke gelar, bersandar ke follower. Hati itu kemana-mana. Ya, itu yang bikin hidup ini ribet, nggak enak, nggak nyaman, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah, nggak ada tenangnya, karena memang sandarannya di hatinya banyak. Juga takut ini, takut, padahal yang kita takut itu nggak akan terjadi tanpa izin Allah. Benar, ada khaufut tabi'i namanya. Jalan di atas, semuanya milik Allah, jatuh mah tetap enggak. Patah, benjol, enggak boleh. Kita takut jatuh itu karunia Allah juga, bukan sesuatu. Lalu ada di luar anjing gila lagi, kita lari normal, jangan saya hanya takut ke Allah. Atau termasuk ketika musim Covid ya, saya tidak takut sama virus, saya hanya takut ke Allah karena Covidnya kecil-kecil ya nggak? Coba Covidnya sebesar kambing, pasti dia takut juga, benar. Nah, jadi bagaimana? Harus konsisten, Mas. Saran saya,
pertama tekad kuat, ya ingin jadi orang yang dekat dengan Allah, serius. Jadi di sini, ya Allah, saya ingin mengenalmu, saya ingin yakin padamu ya Allah. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan, saya ingin iman yang sempurna, wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar, yang enggak ada cacatnya keyakinan kepadamu, wa qalban khasyian, ingin hati yang selalu khusyuk bersamamu. Tidak semua orang pengen itu, dan Allah tahu siapa yang pengen dekat dengan Allah. Di dunia ini nggak ada apa-apanya kecuali dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, nanti Allah ngatur kita. Allah yang bikin potensi kita tuh Allah, yang paling tahu siapa kita tuh adalah penciptanya. Nanti kita jadi apa, dijadiin oleh Allah, tapi dibimbing semuanya oleh Allah dan dijaga. Jadi kita akan punya keinginan, tapi keinginan kita dibimbing oleh Allah, keinginan yang baik, dan bakal jadi itu yang paling enak. Kan gitu kan? Yang paling enak itu menginginkan sesuatu yang bakal diberi oleh Allah. Itu kejadian tuh Pak. Yang apes tuh menginginkan sesuatu yang memang tidak ada takdirnya, gak akan pernah kejadian. Nah, satu tekad. Yang kedua, doa. Doa, minta ke Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, saya mohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan berikan ilmu, amalan yang menyampaikan kepada cintamu. Ya Rabb, jadikan cinta terhadapmu lebih daripada cinta untuk diri, keluarga, dan apapun. Kalau belum bisa hafal doa, ya Allah. Tapi jangan diposting, ya. Kalau ditulis di status Allah lovers, itu nggak asli. Kita nggak perlu diketahui orang. Ini main rahasia kalau dengan Allah tuh ya. Main di lubuk hati yang paling dalam, spesial. Doa, pernah doa tidak? Yang ketiga yaitu belajar, cari ilmu, cari guru yang yakin ke Allah. Karena orang yang yakin orang yang yakin itu cirinya apa? Orang yang yakin cirinya apa? Jawab hadirin. Orang yang yakin itu cirinya meyakinkan. Ini rumit. Orang yakin itu kalau bicara bulet Pak. Orang yakin itu mantep hidupnya tuh, ajeg. Orang yang ragu tuh enggak ajeg. Makanya orang-orang yang yakin kepada Allah ajeg aja hidup ini. Ketika dia ngomong rezeki udah bulet, yakin saya tuh diciptakan dengan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Enggak ada ragu-ragu. Kenapa kamu kerja keras? Ya kerjakan sebagai amal soleh. Kenapa pergi pagi untuk jualan? Ya saya ngejemput rezeki saya. Yang saya cari itu adalah berkahnya. Siangnya nggak dapat uang, nggak apa-apa. Hari ini nggak dikasih uang, saya dikasih sholat, kasih zikir, dilindungi dari musibah. Memangnya hari ini harus dapat uang cash? Nggak mesti. Suka-suka Allah saja. Yang penting jadi amal soleh, ajeg Pak. Ketika ditimpa musibah, ridho. Gimana saya nggak ridho? Saya ini ciptaan Allah, saya milik Allah. Allah berbuat sesuatu kepada saya, ya sesuka Allah aja dong. Misalnya ini HP saya, jam saya banting, nggak akan. Sayang hadirin. Nggak mungkin. Masa kita kecewa ke Allah? Allah yang ngurus kita setiap saat. Selama ini aja kita diurus dengan sangat baik oleh Allah walaupun kitanya ngaco, benar? Terus Allah melakukan sesuatu ke kita yang tidak cocok dengan keinginan kita. Ya nggak cocok kan nggak ada masalah. Katakan nggak tahu mana yang terbaik bagi kita. Kenapa harus cocok terus? Halo? Nggak penting cocok dengan keinginan kita. Yang penting yang terbaik menurut Allah. Nah ajeg nanti itu hadirin. Ketika dihina juga nggak akan pusing, udah tahu
Penghinaan orang nggak akan kemana-mana selain ke dirinya sendiri. Yang kembali ke kita kan perbuatan kita, bukan perbuatan orang. Nah, itu rezeki termahal dalam hidup. Cari Pak, guru, teman, tidak harus ustadz, tidak harus kiai, tidak harus ulama. Ada para kekasih Allah. Cirinya adalah kalau kita ketemu dengan beliau, nambah yakin ke Allah tuh Pak. Mungkin tukang sate, mungkin pembantu rumah tangga, atau mungkin juga seorang dosen yang bukan dosen agama, mungkin pedagang, mungkin pengusaha, mungkin petugas cleaning service, mungkin ibu rumah tangga biasa yang punya derajat keyakinan begini. Ada itu. Di dunia ini ada orang-orang yang kekasih Allah seperti itu. Ajak. Saran saya cuma satu saja, mengingat dalil yang kemarin, jangan dimusuhin. Cirinya apa? Gak akan balas. Kalau beliaunya dihina, dicaci, yakin gak ngebalas dengan keburukan yang sama. Lebih bahaya Pak, nyakitin orang yang gak ngebalas. Nanti Allah yang ngebalas, ya kan? Kalau kita nyakitin seseorang, orangnya baik, nggak salah ke kita, kita zolimin, lalu orang itu membalas kebaikan ke kita, bahkan mendoakan baik untuk kita, itu diantaranya. Katanya begitu. Kalau cerita tentang Allah tuh paling enak dalam hidup, Pak. Karena terus mau ngapain juga segala diobrolin, ya kan? Agak kurang enak kalau cerita bola terus, ya kan? Udah bulat segitu-gitunya. Tapi kalau cerita tentang Allah maha baik, nanti bawaannya ingin nangis, bahagia, ya, senang, semangat dalam hidup ini. Tidak ada obrolan terbaik yang harusnya keluar dari mulut kita kecuali berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak diobrolkan. Benar? Bu, Ibu, nanti kalau arisan tuh udah mending ngobrolin Allah aja. Daripada ngobrolin tasnya, tas diobrol-obrolin. Bukan tidak boleh, tapi itu ada tas bagus ya, oh iya ya, nanti hisabnya berat gitu, cici. Jangan ngobrol apapun kecuali kembalikan ke Allah. Jangan melakukan apapun kecuali minta tolong ke Allah dulu ya. Karena cuma Allah yang bisa nolong. Dan sing yakin, hakul yakin, semuanya dengan janji jaminan Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan ya Allah, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrik, wa syukrik, wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna al-istiqamah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, wahai yang maha menatap, buka hati kami ya Rabb agar menjadi hamba yang hakul yakin padamu. Jadikan setiap saat hati ini hanya selalu terpaut kepadamu. Jadikan kami melakukan apapun hanya karena Engkau ya Allah, hanya agar Engkau ridho. Jangan pernah hati ini berharap dari siapapun selain hanya darimu. Cabut takut yang tidak berkah. Hujamkan hati ini hanya takut jauh darimu, takut Engkau tidak ridho, takut tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang tidak pernah bisa berhenti mengingat-Mu, menyebut-Mu. Jadikan hanya Engkau yang kami tuju, hanya jalan-Mu yang kami tempuh, hanya untuk-Mu ya Allah, hanya karena-Mu. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini. Jangan biarkan ada yang memenuhi hati ini selain hanya Engkau. Wahai Allah,
Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rizukna al-istiqamah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Puncaknya zikrullah adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Insya Allah tidak akan bisa lupa ke Allah. Masya Allah. Itulah nikmat yang tidak ada bandingannya. Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.